Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan saya Max Nata. Dan tentunya dalam acara spesial Kongko bareng komunitas. Di sini tempatnya kita ngobrol santai bersama komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya. Jangan lupa untuk saksikan Koko setiap hari Senin dan juga Jumat di jam setengah 8 pagi, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Dan untuk edisi kali ini, episode kali ini kita kedatangan tamu spesial juga dari teman-teman Kopika, komunitas pemuda Hijrah Karanganyar. Ada Mas Agus selaku foundernya dan juga ada Mas Midin salah satu anggota dan juga penggerak teman-teman Hijrah ya. Ini luar biasa ya sahabat TV 10. Kita akan berbagi dan semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Solo sekitar, bisa memberikan inspirasi ya untuk bisa sama-sama hijrah dan istiqomah mengajak orang lain kepada hal-hal yang baik. Kita ke Mas Agus. Ini kalau menurut saya ya sahabat TV 10, Kopika ini suatu hal yang unik dan ini perlu kita tanyakan langsung sama foundernya, mulai dari yang paling detail sampai yang nanti hari ini update-nya sudah ada kegiatan apa saja. Kita awali dari Mas Agus yang sudah apa ini istilahnya? Mendirikan, memprakarsai, mendirikan komunitas Kopika Karanganyar. Ini awal mulanya seperti apa? Mas Agus? Bismillah, awal mulanya insya Allah itu ya saya ingin ngaji gitu. Jadi awal mulanya kan saya itu belajar hijrah. Dulu itu saya di Jakarta lama. Dulu di Karanganyar Solo ini sama circle saya juga circle yang kurang baik ya. Terus saya pindah ke Jakarta, itu juga tambah gak baik. Dan alhamdulillah ketemulah hidayah di sana. Dan itu saya pulang kampung. Habis lebaran itu pulang kampung, saya juga ikut pengen ngaji saat itu. Nah, tapi kan notabene saya memang anak jalanan. Ya, jadi kan memang brutal gitu ya, mungkin loh ya. Nah, setelah itu saya mencoba cari komunitas. Untuk saya itu komunitas ngaji gitu ya? Komunitas hijrah. Saya itu pengen jadi orang baik gitu, pengen jadi lebih baik gitu. Nah, setelah itu saya datanglah ke situ, terus saat itu saya tuh sama sekali nggak bisa baca Quran gitu. Terus sholat, alhamdulillah sudah setelah saya dapat hidayah itu kan peristiwa yang nggak bisa lupakan. Itu peristiwa yang itu, terus saya belajar untuk bisa sholat 5 waktu, tapi kok ada yang kurang nih gitu kan, belum bisa baca Quran dan juga ilmu-ilmu yang lain juga nggak tahu gitu loh. Ternyata Islam itu nggak hanya sekedar sholat, ternyata banyak hal yang lain yang perlu dipelajari ya. Makanya ada yang kurang gitu ya. Akhirnya saya pengen tuh lah ngaji, upgrade lah gitu ya. Dan di situ itu ketemunya itu komunitas yang sudah mapan dan juga mungkin orang yang butuh ilmu ya. Beda dengan saya yang mungkin baru dari nol gitu ya. Nah di situ saya datang situ langsung baca Quran saat itu. Dan saya nggak bisa sama sekali. AU kan nggak bisa. Itu tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Tuh, 2017. Kopika belum ada ya? Belum ada. Ini proses Mas Agus cari komunitas. Awal mulanya. Betul. Nah setelah itu baru saya punya pemikiran bahwa ternyata harus ada orang yang mewadai seperti saya gitu loh, biar nanti orang itu mau hijrah itu nggak takut gitu loh, maksudnya nggak insecure gitu. Bisa karena kalau langsung datang ke teman-teman yang sudah bisa ngaji kan ini kurang pas sepertinya. Betul. Nah makanya terus saya inget teman-teman dulu saya yang waktu jahiliyah lah ya gitu ya. Teman-teman pang dulu saya juga dulu anak pang gitu ya. Saya di Karanganyar ini saya japri satu-satu, malam-malam itu saya ajak ngopi. Saat itu ngajinya saya ajak di pinggir jalan. Nggak ngaji dulu, saat itu saya ajak ngumpul lah gitu ya. Ngumpul aja, sharing-sharing gitu kan. Akhirnya teman-teman itu dari 5 orang itu ternyata aku pengen jadi HP, aku pengen jadi wah alhamdulillah nih kan punya sama jadinya kan gitu loh. Yang sama gitu ya. Terus jadilah tadi kan jadi satu frekuensi tuh. Nah akhirnya udah 5 orang tadi. 5 orang. Terus akhirnya ya udah kita buat kajian itu di pinggir jalan atau di hik saat itu. Jadi tidak
kajian itu supaya itu tadi ya tidak selalu di masjid atau betul di sekali. sebuah tempat yang nuansanya mungkin kesannya formal ya. Betul. Saat itu memang di masjid yang waktu saya mau belajar itu kan, dan saya punya pikiran kalau orang ke masjid itu kan orang itu punya perasaan wah aku gitu orang kotor, nggak pantas kalau ke masjid gitu loh. Itu pun sama, saya punya pikiran seperti itu. Dan saya ingin menjawab keresahan teman-teman yang satu pemikiran sama saya bahwa ini ada komunitas yang bisa mewadai dengan tadi kalau ke masjid itu sungkan, kalau mau ngaji itu bisa dari nol kayak gitu. Iya. Ini awal mula terbentuknya Kopika. Kopika. Berarti saat itu 2017 juga. Iya. Sudah ada Kopika mulai dari 5 orang. Iya betul. Diprogramkan terus kita programkan saat itu. Sinau ngaji bareng Jumat bengi karo ngopi. Nah itu di pinggir jalan, di warung-warung daerah pindah-pindah. Betul, pindah-pindah seperti itu. Itu awal mulanya Kopika. Iya, awal mula terus akhirnya kita naikkan ke medsos, Facebook dan juga Instagram ada. Nah itu baru orang-orang itu banyak berdatangan sampai kita itu saat itu dalam satu majelis itu ya itu bisa sampai 80 orang kayak gitu sampai nggak muat rumahnya gitu. Ini luar biasa ya sahabat TV 10. Kalau tadi berasal dari keresahan pribadi. Betul. Ya. Ternyata ketika itu di-up di sosial media banyak orang yang sebenarnya pengen baik, tapi belum ada wadahnya. Iya, betul. Dan ini Mas Agus sama teman-teman yang mengawali semuanya. Iya, insya Allah. Masya Allah ini luar biasa ya. Mungkin kalau ingat waktu itu, ini itu sebuah perjuangan yang luar biasa ya. Saya itu selalu saya ingat saat saya itu lagi futur. Kan pasti kan iman itu naik turun. Betul. Ya nggak selalu kita bisa di level up terus ya. Kadang-kadang kita down juga. Nah saat saya itu saya ingat perjuangan dulu saya bawa sound, hujan-hujan naik motor. Itu saya nikmati gitu loh saat itu. Itu emang maksudnya saya itu pengen masa-masa itu kembali kadang-kadang kayak gitu. Betul. Masa-masa perjuangan itu nikmat. Jadi sholat itu terasa nikmat. Pokoknya kumpul itu terasa nikmat gitu. Kadang-kadang kan kita ada perasaan kadang wah sholat itu terasa hambar kan ya. Kita pasti kan punya kadang-kadang perasaan. Nah, saat seperti itulah saya itu ingat yang wah saya dulu itu berjuangnya seperti itu. Nah, sahabat TV 10 kalau Kopika sudah ada dari 2017 akhir ya berarti ya. 2017 akhir dengan hari ini kalau dihitung ada 8 tahun. Kurang lebih ya. Betul. Kurang lebih 8 tahun. Bagaimana perkembangan Kopika itu sendiri sampai dengan 8 tahun? Semakin banyak atau kegiatannya sudah ada apa saja ini Mas? Iya, betul. Jadi kan karena kita membawa nama pemuda gitu. Karena pemuda ini kan salah satu kekuatan bangsa ya atau kekuatan agama itu ada di pemuda seperti itu. Makanya yang kita perbaiki itu pemuda. Kita fokus di pemuda hijrah. Nah, ini pemuda ini kan karakternya beda-beda. Ya kan ada yang seneng main motor, ada yang seneng narkoba, ada yang seneng dengan kehidupan jalan. Iya, kehidupan jalan. Nah, ini kan butuh pendekatan dan trik yang beda-beda. Makanya setelah kita tahu itu ternyata kebutuhannya itu banyak sekali. Setelah kita tahu sharingnya teman-teman itu tidak bisa kita ratakan semua sama ratakan kita. Akhirnya kita buat program lah Biker Subuhan. Ada Biker Subuhan Karanganyar. Biker Subuhan Karanganyar itu kita setiap Ahad keliling masjid Karanganyar ataupun Solo Raya dengan tagline kita sholat subuh seperti sholat Jumat. Nah itu jadi menghidupkan sholat subuh seperti itu. Ini untuk teman-teman yang suka naik motor seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ada pengawasan. Ada pengawasan. Ini adalah wadahnya buat teman-teman pang ya. Betul. Teman-teman pang yang ngawas ya, yang ngaji seperti itu. Ini di sini ada Mas Midin adalah penggeraknya pengawasan. Jadi teman-teman pengawasan kalau itu setiap hari apa kegiatan pengawasan Mas Midin? Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis yang ngoprak-ngoprak untuk ngasih Mas Midin. Di lampu merah. Di lampu merah. Kita ngasihnya di lampu merah. Lampu merah Papahan. Ini lampu merah sebelah mana? Papahan. Papahan. Iya, Papahan. Berarti itu bentuk ngajinya memang di jalan begitu ya? Ya, di pinggir jalan. Itu kan ada bekas kayak gedung olahraga ya. Itu depannya kan ada teras. Udah kita pakai aja di situ. Kita gelar tikar, lampu, kita bawa sound.
bawa apa itu sarung, bawa Al-Quran, terus pokoknya alat-alat itulah kita itu selalu di mobil. Setiap Kamis ya? Setiap Kamis. Nah kita itu kan punya mobil operasional dakwah itu. Untuk keliling setiap Iya, isinya itu. Isinya alat-alat itu. Dakwah ya? Betul sekali. Kalau di hari Kamis, Mas Midin sama teman-teman di pengawasan, ini ada berapa biasanya ngumpul di Papahan? Jumlahnya? Jumlahnya 30-an. 30-an? 30, 20 ya? Dulu pertama sedikit, cuma 6. Nah, pertama kali itu sedikit. Lama-lama nambah. Ini semakin menarik ya sahabat TV 10. Yang bikin penasaran Max atau mungkin yang ada di rumah ini Mas Midin, gimana Mas Midin dan juga Mas Agus, gimana caranya ngajak teman-teman yang ada di jalan ini untuk bisa ikut ngaji? Jangan dijawab dulu. Siap. Nanti kita akan kembali lagi saat lagi, tetap di Kongko bareng komunitas. Baik sahabat TV 10, masih di Kongko bareng komunitas bersama Kopika, komunitas pemuda hijrah Karanganyar, yang salah satunya atau salah satu bentuk kegiatannya ya Mas Agus ya adalah pengawasan, di mana di sini yang hadir adalah Mas Midin selaku Korlap, Bu. Ini sangar loh, Korlapnya. Mas Midin gabung pertama kali itu tahun berapa? Baru berapa tahun? Tahun kemarin ya Pak? Iya. Tahun kemarin. Yang ngajak untuk gabung itu Mas Agus atau Mas Midin sendiri atau ada dari teman atau dari teman dulu, dari teman. Kan ada 6 orang. Baik. Terus ketemu Mas Agus ini. Nah, awal mulanya kok bisa mau gabung di pengawasan itu kenapa Mas? Alasannya apa? Kalau Mas Midin sendiri? Hidup di jalanan terus sih bosan Pak. Bosan. Masa gitu-gitu terus. Ya. Bikin ngaji, belajar ngaji. Baik. Biar bisa sholat. Baik. Waktu kan gitu. Jadi tetap ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik ya, ibadah seperti pada orang umumnya. Itu awal mulanya. Iya. Cuman berapa? 6 orang. Waktu itu awal mulai 6 orang. 6 orang itu. Hari ini tadi diceritakan ada 20 sampai 30-an. 30. Ya, Mas ngajak. Cara ngajak teman-teman itu bagaimana? Adakah yang memberontak atau masih nggak mau gitu? Tapi kan saya kalau ngajak nggak maksa. Baik. Nggak ada paksaan yang dari hati. Kalau ayo ikut, kalau belum siap ya udah. Nggak apa-apa. Gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau ikut dari hati ya silahkan. Kan intinya belajar ngaji, belajar sholat kan gitu. Tidak ada paksaan dari Mas Midin sama teman-teman ya? Nggak ada pemaksaan, nggak ada. Biasanya kalau dari pengalaman Mas Midin, teman-teman ini yang ikut ini alasannya apa juga? Kenapa kemudian dari nggak ngaji atau mungkin nggak pernah ngaji bahkan, tapi kemudian pengen ikut kayak Mas Midin ini, teman-teman alasannya apa? Ya kan pertama kali pasti lihatnya kayak itu organisasi yang lain-lain itu kekerasan gini ya, terus setelah itu kan kok beda ya, akhirnya terlalu ikut terus itu. Ternyata terbuka untuk teman-teman yang ada di jalan, teman-teman pang gitu ya. Dan ngajinya pun tidak di masjid gitu ya. Di emperan, emperan apa tadi? Gedung olahraga ya? Mas Agus ya? Emperan gedung olahraga. Ini kegiatannya adalah di hari Kamis. Ini boleh nanya lagi Mas Midin, kalau dari sebelumnya kan ikut gabung 1 tahun yang lalu, kalau Mas Midin sendiri mohon maaf di jalan itu sudah berapa lama? Wah lama Mas, dari 2005. Dari 2005? Asli Karanganyar? Karanganyar. Asli Karanganyar, dari 2005. Kan dari 2005 sampai dengan 2023? Atau 2024? 2023 mungkin ya? Itu kan belum ngaji. Belum. Nah, apa bedanya di hati, perasaannya jadi gimana gitu, pengalaman pribadinya antara nggak ngaji sama ngaji apa Mas Midin? Kalau ngaji sama sholat kan hati jadi tenang, pikiran tenang. Kalau ada pikiran masalah apaan, sholat, ngaji kan ayem gitu ya Mas ya? Itu yang dirasakan Mas Midin gitu, selama mengikuti
kegiatan yang ada di Pangosan. Iya. Wah, luar biasa. Kalau saya kembali ke Mas Agus, Mas Agus ini kan teman-temannya Mas Midin dan juga Mas Midin nggak tiba-tiba ngumpul, ayo ngaji kan. Betul. Nah, siapa yang pertama kali ngajakin? Kalau Mas Midin yang ngajakin temennya. Kalau temennya Mas Midin yang mau bikin pengawasan itu tadi awal mulanya gimana? Mungkin saya ya. Oh, Mas Agus ya. Karena emang saya lebih aktif di jalan untuk pendekatan teman-teman itu. Jadi saat teman-teman itu belajar itu saya bilang udah perbaiki dulu akhlak kita. Jangan langsung kamu kadang-kadang hijrah kan langsung stylenya langsung. Oh ya, betul. Kita udah Pelan-pelan dengan ya? pakaianmu itu nggak apa-apa. Yang penting kan pakaianmu itu kan sudah menutup aurat saya bilang gitu kan. Nah, yang kita perbaiki itu hati kita dulu, hubungan kita sama Allah kita perbaiki. Udah nanti akan semuanya akan mengikuti. Betul. Nanti takutnya apa? Kalau mereka belum sudah maksudnya dengan pakaian yang sunnah, ngapun dulu ya ini ya, itu terus dengan akhlaknya nggak sesuai, maksudnya itu kan akan jadi bumerang. Betul. Kamu itu udah hijau tapi kelakuannya ya gitu. Tapi kalau dengan stylemu yang seperti itu, tapi kalau kamu taat, itu akan menjadi sebuah membawa kebaikan. Betul, percontohan. Nah, itu makanya kenapa pengawasan ini kajiannya di jalan, biar kita itu memberi contoh edukasi pada masyarakat bahwa ini loh, ada satu kumpulan yang dulu itu anak yang pang, yang brutal, sekarang belajar ngaji. Apa kamu nggak malu? Misalkan itu kan secara tidak langsung sebagai tamparan mereka gitu loh. Betul. Maksudnya seperti itu. Kalau ngelihat harusnya evaluasi diri dong. Itu. Kenapa kajian itu di pinggir jalan? Sebenarnya itu artinya terlihat dari jalan ya? Iya, syiar kita itu sebenarnya itu. Biar kita itu terlihat ternyata mereka, dan alhamdulillah setelah mereka itu teman-teman ini ngaji, ngamen itu yang ngasih itu nggak 1.000, 2.000, kadang 50.000. Masih ikut ngaji Mas gitu kan. Itu bener. Masih ikut Mas Agus ngaji, masih kasih 50.000, kasih 20.000, ya itu berkahnya seperti itu. Nah, makanya saya itu pengen ya teman-teman ini walaupun stylenya seperti ini, tapi tetap akhlaknya akhlak Islami seperti itu. Hatinya betul. Hati yang baik. Betul. Ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan bahkan ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Iya, betul sekali. Itu malah dakwah itu lebih bisa maksimal. Saat ini mungkin bagi Gen Z ya, itu belum bisa menerima gitu. Tapi kalau langsung dia tuh melihat satu contoh, insya Allah mereka bisa menerima. Betul, gitu. butuh bukti. Betul sekali, butuh bukti. Ini adalah contoh dan juga inspirasi untuk masyarakat tentunya, atau mungkin tamparan untuk diri kita sendiri ya sahabat TV 10 untuk lebih memperbaiki diri lagi. Kalau teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin dalam tanda kutip dalam anggapan masyarakat kurang baik, mereka ternyata punya hati yang bersih sama kayak kita pada umumnya, pengen berbuat baik, pengen sholat, pengen ngaji gitu kan ya, Mas. Jadi kan yang sering teman-teman itu tanyakan itu kan, Mas, aku boleh nggak ikut ngaji? Loh, kenapa nggak boleh? Gitu loh. Aku pakainya masih seperti ini, aku masih pakai narkoba, aku masih mendem, aku masih pakai ngepil gitu. Nggak apa-apa Mas, yang penting kamu itu udah mau datang itu udah luar biasa, Masya Allah. Itu nanti perlahan, itu nggak bisa langsung kamu itu kan banyak kan emang seperti itu. Kita kan banyak ya dari latar belakang narkoba, bandar narkoba pun ada, anak pang, terus miras, terus judol juga ada. Banyak lah latar belakangnya itu banyak. Ada yang bandar narkoba kemarin lolos 2 kg sabu-sabu, ada. Sekarang masih juga orangnya lolos itu digerebek, ada. Terus ada juga yang habis keluar masuk lagi juga ada. Ya emang dinamika hijrah ini seperti itu. Ini kalau untuk Mas Agus selaku founder dan juga tentunya ini pengurus juga ya, ketuanya lah gitu ya. Lebih ke pembina. Ya. Ini gimana sih ngajak teman-teman supaya bisa istiqomah? Atau teman-teman ini biar ya nggak punya banyak masalah mungkin dalam proses berhijrah gitu. Itu pendekatan seperti apa sih Mas Agus ke Mas Midin atau ke teman-teman yang lainnya gitu? Seperti apa pendekatannya? Emang banyak, ini mohon maaf ya, emang yang banyak berperan itu emang kurang lebih saya. Karena saya itu memperlakukan teman-teman itu
dengan beda-beda. Karena kan satu orang ini kan beda-beda pelakuannya. Latar belakang Belakangnya beda, yang berbeda. betul sekali. Mungkin saya dengan Mas Midin ini kan pendekatannya seperti apa? Mungkin diajak ngopi dulu. Kalau itu mungkin diajak makan dulu atau kayak gimana seperti itu. Dan setelah mereka itu udah welcome sama kita, mereka kan akan curhat. Ya udah, saat curhat ya udah merasa kita, terbuka. betul. Gitu ya. Kita terima lalu kita berikan solusi seperti apa kayak gitu kan. Nah itu mereka akan membuat jadi kan nyaman itu loh. Oh ternyata hijrah itu tidak harus ekstrim ya gitu loh. Maksudnya slow but sure gitu loh. Maksudnya itu pelan tapi kamu itu merangkak pasti gitu loh. Nggak harus ninggalin langsung semuanya gitu. Banyak yang kayak gitu nggak sabar itu banyak. Akhirnya nanti balik lagi itu banyak. Nah kita itu pengen teman-teman itu nyaman. Nyaman itu ya kita fasilitasi kebutuhannya apa kayak gitu loh. Mas aku pengen nongkrong, ya udah ya saya datang kayak gitu. Bahkan saya komitmen sama istri saya, kamu harus siap saya itu nggak pulang, kamu harus siap saya itu misalkan keluar malam atau pulang saya itu larut malam, ya itu nggak lebih adalah untuk teman-teman, saya bilang gitu kan. Ini bagian dari pengen berkontribusi dalam dakwah ya. Betul, harus ada yang kita korbankan. Baik. Gitu loh, karena dakwah itu kan kita harus bermujahadah ya, kita bersungguh-sungguh dan berkorban seperti itu loh. Nah, itulah salah satu bentuk korban ini. Dan saya juga ngomong sama istri bahwa pengorbanan ini insya Allah ini kan salah satu kesabaran kamu kan. Nah, itu nanti kan akan berbuah. Betul, kita itu kan mau ke jannah bareng-bareng, Pak. Cara kita ini, saya bilang gitu loh. Kalau kita sedekah, kita kan kurang mampu ya toh. Misalkan ya jalan kita dakwah sebenarnya gitu kan. Dan kamu harus ridho seperti itu. Ini luar biasa ya inspirasinya sahabat TV10. Ini saya ke Mas Midin lagi. Mas Midin, pesannya buat apa teman-teman yang ada di luar sana yang masih belum ngaji, yang masih belum ada kerentak hatinya untuk berbuat baik, apa pesannya Mas Midin kepada teman-teman yang ada di rumah? Ya biar ikut ngaji, misalnya gitu semua. Jadi diharapkan untuk bisa mulai ikut ngaji ya? Ngaji. Siap. Jadi apapun keadaannya, mau misalkan sudah jadi orang yang merasa kotor atau bagaimanapun, sudah merasa mungkin banyak kejahatan atau apapun, atau seperti apa, pokoknya yang penting mulai ngaji dulu. Jangan takut, jangan malu gitu ya. Kalau Mas Agus nih, sebelum kita pamit nih, waktunya sangat terbatas. Iya. Kalau untuk teman-teman pemuda ya, kita kan di akhir zaman gitu. Di akhir zaman yang kita itu menggenggam agama itu seperti menggenggam bara api. Kalau kita pegang itu akan menyakitkan, kalau kita lepas akan celaka. Ya makanya kita perlu bersungguh-sungguh, dan saat ini adalah cari circle yang sesuai. Jadikan hobimu itu sebagai jalan ketaatanmu, jadikan hobimu sebagai jalan dakwahmu. Intinya keasikan kita itu tidak akan mengganggu akhirat kita seperti itu. Misalkan senang motor ya diarahkan dengan yang baik seperti itu. Jadi gunakan hobimu untuk ketaatanmu, gunakan hobimu untuk dakwahmu. Terima kasih banyak teman-teman Kopika, Mas Agus dan juga Mas Midin sudah mampir ke TV10. Semoga hari ini bisa menginspirasi yang luar biasa untuk teman-teman yang ada di luar. Sekaligus saya pamit undur diri. Terima kasih untuk episode kali ini. Sampai jumpa di lain waktu ya, sahabat TV10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.